Baik teman-teman, kita lanjutkan kembali pembahasan kasus pembunuhan Ibu Tuti dan Amalia di Subang, Jawa Barat ini. Pada hari ini saya mendapatkan sebuah komentar, ini menarik luar biasa komentar teman-teman ya. Saya ambil salah satunya, memang komentar itu banyak sekali jutaan orang, teman-teman tentunya. Nah, di sini ada sebuah komentar, "Bang, bahas lagi apa alasan Ramdhanu menyerahkan diri ke pihak kepolisian Polda Jabar dan apa alasannya membongkar kasus ini, dan juga apakah Ramdhanu ada ancaman dari pihak-pihak tertentu atau khususnya dari Yosep Hidayah." Nah, teman-teman, saya untuk mencari jawabannya karena ya takut salah ya teman-teman. Akhirnya saya menemukan sebuah keterangan dari kuasa hukumnya, yaitu Bapak Ahmad Taufan, supaya lurus untuk menjawab pertanyaan dari salah satu pertanyaan teman-teman atau publik pemerhati kasus Subang ini. Luar biasa. Teman-teman, saya sendiri akan menjawab juga tentang pertanyaan apakah Ramdhanu ada sebuah intimidasi dan juga ancaman dari pihak-pihak tertentu atau khususnya dari Yosep. Ya, tentunya saya jawab ada. Nah, jawaban yang lain saya akan melihat dari keterangan Bapak Ahmad Taufan sesuai dengan yang sudah tertulis di berbagai media massa dan juga sudah ada video-videonya yang beredar di publik di berbagai channel YouTube para YouTuber. Dhanu ini menyerahkan diri menurut keterangan Ahmad Taufan, yaitu seolah-olah akan dikorbankan pada setelah kejadian kasus Subang ini. Ada ancaman dari tersangka Yosep yang menyampaikan kepada Dhanu jangan sampai bocor. Seperti itu. Nah, ini kan jawabannya langsung dari kuasa hukumnya. Jadi kalau saya yang menjawab secara mengarang itu kan tidak baik ya, itu hoax seperti itu. Tapi kalau dari kuasa hukum itu kan sudah real, mungkin itulah keterangan Ramdhanu kepada kuasa hukumnya. Nah, teman-teman, kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang, Jawa Barat ini mungkin sekarang sudah memasuki hampir 3 tahun lebih ya, 4 tahun kurang. Namun meskipun sudah ada tersangka, tapi yang kita lihat masih banyak sekali ya bisa jadi sandiwaranya, karena buktinya juga kemarin kan 3 tersangka mengajukan sidang pra-peradilan tapi akhirnya ditolak hakim dan Polda Jabar yang menang. Namun yang jadi pertanyaan masyarakat yang saya pantau selama ini di publik, belum juga dilakukan penahanan. Yaitu kita serahkan saja ke pihak kepolisian karena yang sudah menjadi tersangka tidak mungkinlah dilepas begitu saja. Teman-teman, kecuali mungkin tidak ada benar-benar bukti yang menguatkan seperti itu. Selama 2 tahun ini, keterangan dari Ahmad Taufan bahwa Ramdhanu ini merasa tertekan, ya, akhirnya mendatangi Polda Jabar. Ya, contoh seperti inilah bagaimana Ramdhanu begitu tertekan ketika para YouTuber dan para awak media itu melakukan podcast atau wawancara, ya kan, ngobrol. Apakah secara gamblang Ramdhanu dalam menjawab sebuah pertanyaan dari para YouTuber dan para awak media? Teman-teman bisa menilai sendiri dari gestur, dari ekspresi, ya kan? Soalnya kelihatan sekali jika orang itu menyimpan rahasia atau beban yang begitu berat, ya kan? Disertai intimidasi dan juga ancaman yang begitu keras. Pastilah ketakutan teman-teman. Akhirnya Ramdhanu bungkam selama 2 tahun lebih lamanya. Ini yang membuat kita juga geram dan penasaran lah, kenapa ya ini Ramdhanu ini tidak mengakui meskipun sudah banyak sekali bahasa-bahasa yang dilontarkan oleh Yosep bahwa Ramdhanu adalah saksi utama. Ternyata Ramdhanu mungkin sudah merasa tertekan 2 tahun lamanya, akhirnya menyerahkan diri ke Polda Jabar. Nah, selama 2 tahun Dhanu merasa tertekan dan mendatangi Polda Jabar. Berdasarkan pernyataannya, Ramdhanu menyebutkan pelaku yang lain, yaitu Yosep, Ibu Mimin, dan juga kedua anaknya. Kan kita pun kaget teman-teman, ya kan? Pak Yosep, Ibu Mimin mengatakan di sini ada saya punya rekamannya dan itu pun perasaan sudah beredar ya, bahwa Ramdhanu adalah saksi utama, saksi mahkota. Dhanu saja dulu nanti ditahan biar dia yang berbicara. Ya, itu menurut Ibu Mimin. Ada rekamannya, buktinya, percakapan saya dengan mereka-mereka, teman-teman. Nah, ini pun kita kaget. Kenapa Yosep mengatakan saksi mahkota, ternyata dia sendiri yang disebutkannya.
Ini luar biasa sekali teman-teman, karena memang di sini pro dan kontra di masyarakat banyak sekali, itu wajar. Ada yang percaya keterangan Ramdhanu, ada juga yang belum, itu wajar sekali. Ada juga yang percaya Yosef adalah pelaku utama, Ibu Mimin dan juga kedua anaknya. Ada juga yang tidak percaya dan menyebutkan Ramdhanu bohong. Ini publik sangat menilai tajam sekali yang saya simak di berbagai kolom komentar-komentarnya. Nah, hingga kini pihak kepolisian hanya menahan 2 tersangka, yaitu Yosef dan juga Ramdhanu, teman-teman. Yang 3 ini menjadi tanda tanya kita semuanya, tapi serahkan saja ke pihak kepolisian. Baik, teman-teman, kita lanjutkan. Bagaimana tanggapan kuasa hukum Ahmad Taupan? Kuasa hukum Ramdhanu Ahmad Taupan mengungkapkan alasan seorang kliennya berani membongkar kasus pembunuhan di Subang. Selama ini, Dhanu seolah-olah dikorbankan oleh para pelaku lain, sehingga hanya ada 1 pelaku dalam kasus ini. Selain itu, Dhanu juga diancam Yosef untuk tidak menyebutkan para pelaku lain. Itu jawaban dari Ahmad Taupan. Dhanu ini sudah dikorbankan atau sudah akan dikorbankan katanya. Ya, pagi setelah kejadian ada ancaman dari tersangka Yosef yang menyampaikan kepada Dhanu jangan ketahuan. Dan pernyataan ini saya juga mendengar sendiri waktu itu di rumahnya Ibu Lilis ya. Waktu Ramdhanu ada sebuah pengakuan. Jadi kita bahas satu-satu ya teman-teman. Memang Ramdhanu ini menyebutkan yaitu pernyataan Yosef, Dhanu awas jangan sampai bocor. Waktu pagi itu Ramdhanu mau pulang. Seperti itu. Nah, itu pernyataan dari Ramdhanu yang Dhanu sampaikan ke kuasa hukumnya. Dan itu sudah beredar di media, teman-teman. Nah, selama menjalani pemeriksaan, Dhanu tidak pernah menuliskan berita acara pemeriksaan secara runtut karena di bawah tekanan. Dulu juga di Polres ya, kita kan sudah mendengar Ramdhanu sudah menyebutkan nama pelaku. Pelaku itu Yosef. Bahkan saya juga sempat ngobrol dengan Kadis Indra Zainal. Kades mengatakan, tapi ini masih kecurigaannya kepada siapa, kan ditanya ke Pak Yosef, ke papahnya, seperti itu. Curiga, hanya sebatas curiga. Tapi sekarang terbukti, Dhanu langsung menyebutkannya. Nah, menurut Ramdhanu, sudah mendapat intervensi dari pelaku lain sejak pertama kali diperiksa. Pasti, teman-teman. Karena Ramdhanu memang kita semuanya juga sudah yakin terlibat sebenarnya. Waktu dulu kita ada podcast ya kan, ngopi bareng di sana seperti itu. Sebenarnya para YouTuber itu sudah ada kecurigaan bahwa ada keterlibatan, tapi sedikit ada keterlibatan. Pas begitu mengakui, kita semuanya kaget, teman-teman. Kaget mendengar keterangannya, luar biasa. Nah, teman-teman, menurut keterangan Ahmad Taupan, menurut Dhanu sudah mendapat intervensi dari pelaku lain sejak pertama kali diperiksa. Pada saat kita belum pegang, ini menurut Ahmad Taupan, mungkin belum menjadi kuasa hukum Dhanu. Dhanu itu lebih dari 15 kali sering dijemput, alasannya diperiksa. Ramdhanu ini banyak yang menjemputnya, sampai 15 kali juga. Tapi Dhanu tidak dibawa ke Polres, ke Polsek atau ke Polda Jabar, tapi Dhanu ini dibawa ke tempat lain yang Dhanu sama sekali tidak mengetahuinya. Berarti benar sekali, dalam kasus ini bisa dikatakan menurut keterangan Kombes Pol Surawan adanya oknum yang menutupi kasus ini atau obstruction of justice, yang menutup keadilan, yaitu buat kedua almarhumah agar kasus ini tenggelam. Jangan sampai terungkap. Nah, lalu di situ ketika Ramdhanu dibawa ke suatu tempat, menurut keterangan Ahmad Taupan, banyak sekali intervensi dan tekanan sehingga mental Dhanu itu kena. Nah, ada ancaman ternyata ya, teman-teman, jangan sampai diungkap, jangan sampai terbuka, pasti seperti itu. Dhanu ketakutan, diancam, dan juga mungkin Ramdhanu ingat ke keluarganya atau ke ibu dan bapaknya. Ya kan, kalau ini dibongkar nanti bagaimana keselamatan ibu dan bapaknya, seperti itulah kira-kira. Ahmad Taupan menambahkan, selama ini Dhanu disekolahkan, ya kan diberi uang dari Yosef, digaji dari keluarga Yosef, lalu juga ya dari Amel, dan bekerja di keluarga besar mereka.
Nah, tentunya di sana manut teman-teman ya kan? Wah, ini bos saya seperti itu. Nah, hal ini mengakibatkan Danu tidak tega mungkin untuk mengungkapkan kebenaran kasus pembunuhan ini selama ini. Padahal sudah tahu pelakunya itu Yosep. Pelakunya itu orang-orang dekat, intinya seperti itu menurut Danu. Tapi berhubung Danu ini bekerja di sana, dikasih duit di sana, digaji di sana mungkin, makan di sana. Jadi bagaimana kalau membocorkannya? Ini bingung sekali lah. Intinya dalam pembahasan di video kali ini, kasus keluarga. Ini permasalahan keluarga besar mereka. Seperti itu. Tapi ada yang membantu dari hal-hal lain untuk mengaburkan kasus ini agar jangan sampai terungkap. Dikira mungkin oleh para pembunuh itu tidak akan viral seperti ini. Teman-teman, semangat terus intinya. Kita jangan bosan-bosan untuk mengikuti kasus ini sampai tuntas. Terima kasih atas perhatiannya. Bye-bye.